gitu kan ya. mengamalkan ya. Betul. Artinya Dan bagaimana sebenarnya kita sekaligus sebagai sebagai Mhm. bentuk rasa syukur. Betul, betul ya. Jadi mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif itu adalah implementasi tadi dari level ketiga bersyukur ya. Tadi kan yang pertama paham ya bahwa yang pertama itu adalah al yakin fil qalb ya. Jadi keyakinan Yakin. bahwa kemerdekaan itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah diucapkan dengan lisan ya alhamdulillah wa syukrulillah secara terus-menerus. Kemudian Iya, di iya, iya, step iya. berikutnya adalah beramal dengan anggota badan. Artinya lebih kepada mengoptimalkan seluruh potensi jiwa dan raga kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti Iya. syukur itu ya syukur dalam konteks kemerdekaan tadi itu adalah ya mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang sifatnya itu tentu saja positif. Nah, positif di sini dalam arti itu sangat luas sekali. Mungkin kita bisa merujuk secara global dulu adalah i'malu ala makanatikum inni amilun. Artinya bahwa ya bekerjalah, beramallah, lakukan aktivitas sesuai dengan keahlian, kepakaran di tempat Anda masing-masing gitu ya. Nah, sehingga kan nggak mesti, Gitu ya iya betul, kira-kira. nggak mesti jadi pedagang semuanya, nggak mesti jadi istilahnya itu ASN semuanya otomatis, nggak mesti jadi Ada hutan semuanya semuanya gitu gitu ya. ya. Betul, betul. Jadi masing-masing itu Ya, punya kontribusi untuk istilahnya itu untuk negara ini. Dan yang salah itu adalah ketika memang tadi jiwa istilahnya itu hubul watonnya itu nasionalismenya itu kurang gitu ya, kemudian juga dia tidak bisa mengoptimalkan potensi dirinya, yang lebih parahnya lagi tadi adalah apa mental bangsa terjajah ya, yang dia itu mungkin hanya wow. membebek kepada pemikiran ide gagasan orang lain ya, kemudian cepat istilahnya itu menyalahkan orang lain gitu ya, kemudian juga ya menganggap orang lain itu tidak berjasa gitu ya. Jadi kiber, sombong sebenarnya itu ya. Jadi sombong seolah-olah itu apa ya? Oh, dia saja yang berjasa untuk bangsa ini. Nah, Berjasa. ya betul. Ya, betul. Termasuk yang paling penting sih kalau kita menghadapi 2024 nih Kang Kang Jun itu ya, sebenarnya kita harus betul-betul apa ya? Ya mungkin bahasanya itu smart people lah gitu ya. Jadi masyarakat Ya, yang cerdas betul. lah gitu ya. Jangan sampai mudah diadu domba. Cuman yang mengadu dombanya ini terlalu banyak sih gitu ya. Jadi Jadi kita sudah nggak ngerti mana yang benar mana iya, yang nah salah betul. ya. Tapi Ini oke lah itu di luar konteks ini. enggak, artinya gini, artinya ketika kita ingin mengisi kemerdekaan berarti harus menjadi smart people, menjadi warga negara yang smart, yang Betul ya. cerdas. Kecerdasan sekarang ini adalah Cek dan berarti dia recheck itu perlu harus benar. Cek ketika dan recheck. informasi datang kepada kita, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jadi ketika ada informasi datang Betul. kepada kita harus cek, recheck, triple check gitu ya. Jadi harus ada Iya, tabayun. jangan mudah tersusun. Iya, jangan mudah Ya, terprovokasi, kemudian jangan mudah juga, oh ini bener nih seolah-olah gitu. asal share ya. Ini yang asal share Walaupun belum juga. tahu benar enggaknya ikut Iya, share gitu ya. sebenarnya sih dia terus menerus gitu ya, terus menerus gitu, terus menerus gitu. Selain itu juga ya kita juga tadi dengan mengisi kemerdekaan kita juga harus ini juga Kang Jun, kalau saya lihat perspektifnya saya ini ya Iya. pribadi itu juga kita harus juga Iya. apa ya waspada ya, waspada dengan mungkin kita sebut itu ya pengaruh-pengaruh yang akan bahasa nasionalisme itu adalah yang menggerogoti NKRI ini. Gitu ya. Betul. Pemikiran-pemikiran, kemudian cara berpikir, kemudian juga mungkin kebijakan-kebijakan. Nah, itu kita Betul. juga harus harus peduli juga gitu ya. Harus peduli, jangan sampai kita udahlah Iya. cuek aja gitu kan. Nah, itu menurut saya juga tidak boleh seperti itu Iya, karena benar. memang Betul. karena kalau kita lihat sekarang Harus dari sisi ya. ekonomi, kemudian juga sosial, kemasyarakatan, gitu itu kita tuh memang sebenarnya bukan cuma kita aja, hampir di seluruh negara, seluruh dunia itu ya memang ya kita kalau bahasa ininya adalah ghazul fikr gitu ya. Jadi perang pemikiran. Usul pikir. Nah, Ghazul fikr. perang pemikiran. Ya, perang pemikiran. Jadi kalau Dan kita lihat perang betul. pemikiran termasuk juga perang peradaban ya, perang Ya. peradaban gitu ya, di mana peradaban mungkin antara timur dengan barat gitu ya, kemudian juga mungkin antara negara-negara adik kuasa itu, kemudian kadang kita yang jadi korban
Nah, gitu ya. Nah, ini juga menurut saya jadi hal yang sangat penting nih untuk dalam konteks untuk mengisi kemerdekaan. Jadi minimal tadi itu ada tiga ya, ada tiga. Yang pertama itu adalah terkait dengan bagaimana kita tuh mengoptimalkan potensi diri kita ya, kemudian di bidangnya masing-masing. Nah, itu yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menjadi smart citizen kali ya, menjadi warga negara yang cerdas ya. Kemudian yang ketiga juga kita harus memiliki kalau bahasa itunya apa Jawanya itu apa ya? Eling lan waspodo. Wah, gitu ya. Jadi harus waspada, waspada dengan ini dengan ya dengan berbagai isu baik itu yang nasional ataupun internasional. Nah, dari situ kita ya bisalah oh ternyata memang begini seharusnya konteks kita kemerdekaan itu. Kalau fisik ya mungkin sudah tidak ada lagi. Kalau ekonomi tadi ya ada masalah penjajahan dalam konteks tanda petik, saya bukan penjajahan ya, artinya kekurang kemerdekaan ya dalam bidang finansial. Kita jiwa kita yang Iya betul. merasa terjajah gitu ya. Betul betul. Jadi jiwa sendiri merasa terjajah gitu. Nah, termasuk ya mungkin ya kalau dalam konteks makronya ya bangsa dan negara kita juga perlu peduli juga gitu ya. Nah, perlu peduli juga ya bagaimana sebenarnya bangsa ini agar secara ekonomi itu betul-betul memang juga merdeka gitu ya. Jadi sesuai dengan tujuan dari lahirnya bangsa ini juga itu mensejahterakan rakyatnya. Nah, itu Kang Jun tuh. Ya, tadi